Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Miss Nirin pada mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui berbagai macam perubahan wujud benda. Masih ingat ketika benda padat berubah menjadi cair disebut dengan apa? Mencair. Ya, betul sekali. Ternyata benda-benda yang sudah berubah wujud itu dapat kembali ke wujud semula jika diberikan perlakuan. Atau ada juga yang memang tidak dapat kembali ke wujud semula. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Ada yang tahu? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula ataupun tidak dapat kembali ke wujud semula. Contohnya ada apa saja? Simak penjelasan berikut ini ya. Oke teman-teman, perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula ataupun tidak dapat kembali ke wujud semula bisa kita sebut juga dengan istilah reversible dan irreversible. Sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Reversible adalah perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama bisa kita lihat pada mentega. Yang perlu kita lakukan adalah letakkan mentega di atas teflon, kemudian kita nyalakan kompornya. Pada saat mentega tersebut kita panaskan, lama-kelamaan mentega tersebut akan mencair seperti yang terlihat ya. Mentega yang mencair tersebut ternyata dapat kembali berubah menjadi padat setelah dingin atau setelah kita dinginkan. Kita simpulkan kembali, mentega yang kita panaskan tentunya akan mencair. Mentega yang sudah mencair akan dapat kembali padat setelah didinginkan. Contoh berikutnya bisa kita lihat pada air. Ketika air kita masukkan ke dalam lemari pendingin, di sini maksudnya freezer, air tersebut dapat berubah menjadi beku, biasa kita sebut dengan es batu. Nah, air yang sudah berubah menjadi es batu tersebut ternyata bisa berubah kembali menjadi air setelah kita diamkan di udara terbuka atau terkena panas. Kita simpulkan kembali, air dapat berubah menjadi es batu jika kita dinginkan di dalam freezer. Air yang sudah berubah menjadi es batu tentunya dapat kembali menjadi air jika kita diamkan di udara terbuka atau dipanaskan. Contoh berikutnya bisa kita lihat juga pada coklat. Di sini sama seperti mentega. Ketika coklat padat kita panaskan, coklat tersebut akan mencair. Coklat yang sudah mencair akan dapat berubah kembali menjadi padat setelah coklat tersebut menjadi dingin. Kita simpulkan kembali, coklat yang kita panaskan tentunya akan mencair. Coklat yang mencair akan kembali menjadi padat setelah didinginkan. Contoh selanjutnya bisa kita lihat pada lilin. Ketika lilin kita nyalakan seperti ini, lama-kelamaan batang lilin tersebut akan meleleh karena terkena panas dari api. Lilin yang meleleh tersebut akan dapat kembali menjadi padat setelah api kita matikan dan lilin menjadi dingin. Oke, bisa kita simpulkan kembali. Ketika lilin kita nyalakan, lilin tersebut akan meleleh karena terkena panas dari api. Lilin yang sudah meleleh tersebut akan dapat
kembali menjadi padat setelah api kita matikan dan lilinnya menjadi dingin. Oke teman-teman, tadi merupakan beberapa contoh benda yang dapat kembali ke wujud semula setelah diberikan perlakuan. Banyak ya tadi contohnya seperti pada mentega, coklat, dan semacamnya. Sekarang yuk kita lanjutkan pembelajaran kita tentang irreversible. Irreversible adalah perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Pertama, bisa kita lihat pada beras. Ketika beras kita masak di dalam rice cooker, beras tersebut akan berubah menjadi nasi. Apakah beras yang sudah menjadi nasi dapat kembali menjadi beras? Tentunya tidak ya. Beras yang sudah berubah menjadi nasi tidak dapat kembali menjadi beras. Kita simpulkan kembali, ketika beras kita masak, maka beras tersebut akan menjadi nasi. Beras yang sudah menjadi nasi tentunya tidak dapat kembali menjadi beras. Contoh berikutnya bisa kita lihat pada kertas. Ketika kertas kita bakar seperti ini, lama-kelamaan kertas tersebut akan berubah menjadi abu. Kertas yang sudah berubah menjadi abu tidak dapat berubah kembali ke wujud semula. Oke, bisa kita simpulkan ya teman-teman. Ketika kertas kita bakar, dia akan berubah menjadi abu. Kertas yang sudah berubah wujud menjadi abu tidak dapat berubah kembali ke wujud semula. Berikutnya bisa kita lihat pada paku. Paku yang bentuknya masih seperti ini, masih bersih, masih kuat. Ketika kita biarkan terkena air, paku tersebut akan berubah menjadi seperti ini, berkarat. Paku yang berkarat biasanya dia akan mudah rapuh. Nah, paku yang sudah berkarat dan rapuh tidak dapat kuat kembali ataupun menjadi bersih. Bisa kita simpulkan kembali, paku yang dibiarkan terkena air, dia akan berkarat dan rapuh. Paku yang berkarat dan rapuh tentunya tidak dapat kembali menjadi kuat dan bersih. Terakhir, bisa kita lihat pada telur. Pernahkah kalian melakukan merebus telur di rumah? Tentunya pernah ya. Pada saat telur mentah kita rebus, telur tersebut akan menjadi matang. Biasanya ditandai dengan bagian dalam telur tersebut menjadi padat. Apakah telur yang sudah matang bisa kembali menjadi mentah? Tentu tidak ya. Telur yang sudah menjadi matang tidak dapat berubah menjadi mentah kembali. Bisa kita simpulkan, ketika telur kita rebus, telur tersebut akan menjadi matang dan padat bagian dalamnya. Telur yang sudah matang tidak dapat berubah kembali menjadi mentah. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui beberapa contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula ataupun tidak. Sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.